Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Yang saya hormati Bapak Pengasuh Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 92 dan seluruh teman-teman sekalian. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, berkatnya kepada kita. Sampai saat ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Devon Wilbert Gea, siswa SMP Negeri 1 Lotu dari kelas 92. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema banjir di Kabupaten Nias Utara. Hadirin yang saya hormati, banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, tercatat bahwa kondisi banjir lebih tinggi dibandingkan kondisi kekeringan. Musibah banjir ini sangat berdampak luas bagi masyarakat, seperti kerusakan pada pembangunan infrastruktur, hancurnya rumah-rumah, beserta gagal panen pada lahan pertanian. Hadirin yang saya banggakan, banjir adalah suatu keadaan di mana suatu daerah digenangi oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat kita prediksi dengan memerhatikan curah hujan dan aliran air di daerah tersebut. Baru-baru ini, musibah banjir telah menimpa Kabupaten Nias Utara, khususnya daerah Lotu. Bapak Yasehi Hulu, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara, menyampaikan bahwa akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Nias Utara pada tanggal 19 Agustus 2024, sejumlah ruas jalan digenangi oleh air hujan, seperti di daerah Siteluari, Lotu, Manga, dan juga di daerah sekitaran Luak. Namun, genangan air tersebut cepat surut, sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Demikian juga disampaikan oleh Bupati Nias Utara, Bapak Mizar Waru, bahwa penyebab banjir di Kabupaten Nias Utara yaitu karena meluapnya air sungai, seperti di Sungai Busoi, Sungai Ehau, Sungai Sohu, dan Sungai Tumula, setiap hujan dengan intensitas yang tinggi. Bapak Mizar juga mengatakan bahwa Kabupaten Nias Utara pernah tercatat terjadinya banjir yang besar pada tanggal 15 sampai 18 Desember pada tahun 2021. Banjir itu menyebabkan 10 kecamatan menerima dampaknya, seperti rumah-rumah yang tenggelam, lahan pertanian yang rusak dan hancur. Hadirin sekalian, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah terjadinya banjir. Yaitu pertama, membuang sampah pada tempatnya. Sampah tidak hanya mengotori lingkungan dan membuat bau busuk pada lingkungan, tapi juga dapat menyebabkan banjir yang dapat mengancam nyawa masyarakat. Ketika sampah dibuang sembarangan seperti di sungai, maka sampah-sampah itu akan tersangkut. Dan ketika sampah tersangkut, maka juga aliran sungai akan berhenti dan volumenya akan semakin besar yang menyebabkan terjadinya banjir. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, jangan kotori sungai. Kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali pada hutan-hutan yang gundul. Hutan berfungsi sebagai penahan air. Tanpa hutan yang baik, maka air akan langsung mengalir ke daratan yang menyebabkan terjadinya banjir. Hal ketiga yang dapat kita lakukan yaitu meminimalisir pembangunan di daerah tepi sungai. Salah seorang tokoh Nias Utara yaitu Bapak T. Mazarus Gea menyatakan bahwa wilayah Nias Utara, khususnya Ibu Kota Lotu, sering digenangi banjir dikarenakan masih ada masyarakat yang membangun rumahnya di bantaran sungai, sehingga pemerintah daerah susah untuk melakukan normalisasi sungai. Jadi kita sebagai masyarakat harus juga membantu pemerintah dengan tidak memperbanyak pembangunan di daerah tepi sungai, karena itu sangat menghambat pemerintah untuk melaksanakan tugas mereka. Kepada pemerintah daerah juga, saya mengajak kita untuk lebih memperhatikan
dan memperkuat program-program mitigasi bencana, dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih siap untuk menghadapi situasi darurat seperti ini. Hadirin yang saya hormati, dalam perjalanan kita mencegah dan menanggulangi bencana ini, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama, baik itu dengan pemerintah dan dengan masyarakat sekitar, untuk meminimalisir musibah yang akan terjadi. Tidak lupa juga, marilah kita berdoa kepada Sang Pencipta, agar musibah seperti ini tidak terjadi lagi. Dan semoga kawasan Nias Utara segera pulih, bangkit dari bencana, dan kita semua juga semakin bijak dalam menjaga kelestarian lingkungan Kabupaten Nias Utara. Demikian pidato saya, semoga berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Yahoo!